meneruskan pengajian kita Al-Muhadzab fi Fiqh Imam Syafi'i Al-Imam Abi Ishaq As-Sirazi rahimahullahu taala wa adama nafa bi barakati ulumihi fid dharain. Masih meneruskan tentang beberapa aturan yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan jenazah. Nah, terakhir ya, bahwa saat seseorang ini sudah dipastikan meninggal, untuk mengeluarkan angin-angin yang ada di perut, itu termasuk yustahab, disarankan untuk meletakkan ya, yang panas-panas, yang hangat atau batu atau tanah di atas perutnya. Jadi anginnya keluar, nanti pada saat pelaksanaan pemandiannya itu lebih enak untuk ngeluarin kotorannya. Itu terakhir yang kita sampaikan. Dan kemudian wa yusajja bi taubin, termasuk yang disunnahkan ya. Ini untuk kita nih semuanya yang harus kita laksanakan. Disunnahkan ya, satu hal yang ya disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusajja bi taubin, tutupin nama kain. Jadi tutupin seluruh mukanya itu. Ini kapan? Ini sebelum pemandian. Jadi sebelum pelaksanaan pemandian jenazah, nah ini sunnahnya ditutupin dulu sama kain. Lamarat Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang diriwayatkan oleh ibu kita Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sujjiya bi thawbin hibarah, atau sujjiya bi thawbin bi sawbi hibarah, bahwa suatu ketika Sayyidina Muhammad meninggal, ini Rasulullah ditutupin oleh kain dari Yaman. Ya. Itu kain ada kembang-kembangnya, istilahnya. Kalau kayak kita tuh kain batik gitu, atau ada coraknya. Itu termasuk sunnah. Tasjiyah di sini, menutupi di sini seluruh badan, dari mulai pala sampai kaki. Ini sunnahnya seperti itu. Ini tidak lain tujuannya ya adalah untuk menutupi hal-hal kurang enak yang dilihat oleh si mayit, dari si mayit. Ya karena kan ya orang meninggal itu ya ada kalanya dengan sebab penyakit, ada kalanya dengan sebab macam-macam. Terkadang orang mukmin pun karena penyakit yang dia derita luar biasa, ya itu kadang-kadang ke muka itu kurang baik, kurang enak dilihatnya. Kayak orang jantung kan biru mukanya tuh, ya. Orang yang kena penyakit dalam itu kadang-kadang mukanya apa biru, apa hitam gitu. Nah ini tujuannya untuk menjaga pandangan-pandangan atau pemandangan-pemandangan buruk pada mayit. Sujjiyah, tasjiyah, ditutupin semuanya. Itu harus yang kita lakukan. Nah, udah nggak usah dibuka-buka, nggak usah buka, tutupin aja. Illa lihajatin, kecuali ada keperluan. Ada sanak famili jauh yang belum nemuin, yang belum melihat. Biasanya kalau orang kita, ya nggak apa-apa itu melihat. Nah terus bagaimana hukumnya kita mencium? Ya secara hukum boleh, karena Nabi pernah mencium Sayyidina Utsman ibn Maz'un radhiyallahu taala anhu saat meninggal, dicium oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu dicium oleh Sayyidina Abu Bakar. Sampai Sayyidina Abu Bakar masyhur satu ucapannya, tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah, hidup dan wafat kamu itu sama-sama ganteng. Itu bedanya Rasul dengan kita. Kita ini kan masih hidup, muka kita merah karena ada darahnya, asal dia meninggal juga pucat. Gitu. Kalau Rasulullah enggak. Itu kelebihan yang Allah berikan kepada Sayyidina Muhammad. Hidup dan matinya itu tidak ada perubahan sedikit pun pada wajah Rasul. Itu yang pernah kita sampaikan. Jadi kalau Rasulullah itu bedanya begitu sama kita. Jadi baju ukuran berapa saja apabila dikasihkan ke Rasul dan Rasulullah pakai, bajunya itu langsung fleksibel, kayak hidup.
Baju langsung menyesuaikan badan Nabi, enggak kegedean, kagak kekecil. Ya, makanya Nabi itu dalam ukuran pakaian itu udah pasti idealis, udah pasti matching, udah pasti cakep. Kita makan kadang-kadang kok kegedean, apanya yang saya kemari-mari kan, ketahuan ini boleh dibagi. Gitu. Makanya kalau beliin Ustadz apa namanya? Ustadz Rian, ingetin ukurannya L, M, kalau enggak L. L apa M? L. L. Hah? Enggak, kalau antum, kalau Ustadz Rian L. L. Ya L. Ingetin tuh. Jangan ntar dia imam kok gedean bajunya jelek. Nah itulah bedanya kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah dikasih baju apa aja, ukuran apa aja, asal dipakai, bajunya langsung nyesuaiin. Jadi nggak ada istilah ngecilin, gedein, nggak. Jahit yang robek iya, sedang Nabi jahit sebagai manusiawi. Tapi kalau baju nggak. Ya, jadi Nabi itu memang satu titik pun aib yang akan jadi celah orang-orang kafir, menghina, mencela Nabi itu diangkat oleh Allah. Baik dari pakaian ataupun fisik. Ganteng banget tapi giginya ompong, kan jelek. Benar gak? Orang ganteng banget tapi hidungnya kegedean, jelek. Ini orang ganteng tapi alisnya kebatan hitam, jelek. Ganteng sih ganteng, cuman ubannya banyak, jelek. Kumisnya hitam tapi kayak Pak RT kita. Keren itu begitu. Cakep. Masih pantas hitam. Benar enggak? Kalau Nabi enggak. Nabi itulah luar biasa. Kalau udah nyeritain Nabi itu enak Pak kita. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Sampai wajah Nabi itu udah enggak berubah. Ya, makanya kan saat kena terik matahari wajah Nabi tidak berubah, saat terlalu dingin pun wajah Nabi tidak berubah. Makanya kapan Nabi itu, ya, udah tetap ganteng. Yang membedakan Nabi itu kalau lagi marah. Nabi kalau lagi marah itu baru ihmar wajhu, wajahnya baru merah, kelihatan marahnya itu aja. Adapun gantengnya, cakepnya, bagusnya itu nggak berubah sedikit pun dengan kondisi bagaimanapun. Nah kemudian wa yusara'u ila qada'i dainihi, ya, wa tawassul ila ibrahi minhu. Nah yang kedua dari pembahasan malam ini yang harus kita segerakan adalah membayar hutangnya. Bayar hutangnya. Ke siapa dia hutang? Maka Al-Quran tegas min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Harta warisan itu, at-tarikah, itu baru dibagikan kepada ahli waris, itu min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Setelah wasiat si mayit ini dikeluarkan, begitu juga hutang-hutang. Nah maka yang harus dipercepat saat mayit ini meninggal adalah membayar hutang-hutangnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Jiwa seorang mukmin laki-laki dan perempuan ini terus digantung dengan utangnya. Jadi yang ngegantung dia itu adalah utang. Gitu. Maka itulah alasannya Sayyiduna Muhammad tidak menyolatkan orang yang punya hutang, tapi Rasulullah tetap memerintahkan sallu ala sahibikum, salatkan sahabat kamu, kalau aku nggak menyolatkan. Makanya dalam satu riwayat dari Sayyidina Jabir bin Abdullah fima akhrajahu al-Imam Ibnu Abdul Bar, suatu ketika ada seorang sahabat meninggal, Rasulullah bertanya, "A'alaihi dainun, apakah punya hutang?" Iya, punya utang, dinaran, 2 dinar. Terus Sayyidina Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, Alayya qada'uhuma ya Rasulullah, aku yang bayar ya Rasulullah. Baru Rasulullah salat. Kalau nggak ada yang bayar, nggak Rasulullah.
Maknanya apa? Kalau Rasulullah tidak mensalatkan, artinya buat peringatan kita. Kalau yang punya utang, kebetulan duitnya udah ada buat ganti, ganti. Jangan ntar-ntar, ingetin tuh. Penekanannya untuk orang-orang culas. Bukan orang miskin, bukan. Kalau orang miskin mah dia punya utang, emang pengen bayar, cuman kagak ada apa yang mati. Sepakat seluruh ulama itu, nanti Allah yang bayarin sebagaimana penekanan dari Nabi, keterangan dari Nabi. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima rawahu Imam Al-Bukhari? Wa in arada al-ada adahu Allah. Kalau dia minjem utang, dia minjem duit, niatnya mau ganti. Apa meninggal kagak keburu karena belum ada Allah, maka Allah yang akan ganti nanti di sana. Tapi wa man arada itlafan atlafahu Allah. Kalau memang dia tujuannya minjemnya culas, minjem memang niatnya kagak balikin, atlafahu Allah, Allah ilangin nanti. Nah itu yang berat. Nah penekanan atau tujuan Rasulullah tidak menyolatkan ya orang yang memiliki hutang adalah tidak lain untuk penekanannya buat orang-orang yang culas. Minjemnya romannya baik banget. Kalau kata orang Betawi apa ya? Apa meluncur tuh bahasa ya Bang Pian ya. Minjemnya bukan main, gua ganti ntar. Kalau ini gua tambahin gua begitu. Lagi giliran ganti mah melengos. Lemarahan dia. Apalagi bangsa orang Betawi minjemnya sama orang Jawa. Ya, yalah. Yang ada tuh orang Jawa ditindes, nggak boleh begitu. Maka agama kita itu adil banget. Ya coba aja. Kita minjem niatnya kagak ganti, apa mati. Nah itu yang dituntut. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana li akhihi mazlamah li akhihi," ya, dalam satu riwayat kalau orang punya ada kezaliman yang dilakukan sama saudaranya, maka di dunia ini cepat minta halal. Kalaulah dia punya utang cepat bayar, jangan sampai nanti di sono. Karena kalau udah di akhirat, laisa samma dinarun wala dirham. Kata Rasulullah kalau udah di akhirat nggak ada dinar, nggak ada dirham, nggak ada dolar, nggak ada rupiah. Lalu bagaimana cara pembayaran utang kalau nanti di akhirat? Kebaikan kita diambil buat bayar utang kita. Lah kalau memang nggak ada kebaikan kita yang diambil, keburukan tuh orang dipindahin ke kita dosanya. Mau begitu? Makanya kalau minjem ganti. Kalau memang kagak kuat ganti bilang, Pak, Bang, Mang, maafin ya saya belum bisa ganti. Terserah dah. Iya udah nggak apa-apa, ntar kalau ada lo pikirin. Bulan depan masih susah ngomong lagi. Tapi ingat jangan culas. Kalau orang jujur, Allah akan letakkan di hati yang meminjamkan kepada kita pun akan bisa menerima. Tapi kalau udah culas, lu mau minjem doang, ganti kagak lah. Iya, minjemnya merajin, ganti kagak, lagi giliran belanja mau bininya ke mall mulu. Dikit-dikit mau belanjaan apa buah plastik, utang lu bayar lah. Apa kebangetan sewot nulis di status, enak ya kalau belanja mah. Utang oi bayar, banyak banget status orang begitu kalau kita lihat. Bener kagak? Nah itu yang kayak begitu yang diomelin sama Rasul. Nah maka bayarin utangnya, buru-buru. Bayar utang. Lamma ra'a Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yaqdi. Oh ya Allah. Jadi nafsul mukmin ya jiwa seorang mukmin, roh seorang muslimin mukmin ini laki-laki dan perempuan tergantung dengan utang. Adalah jangan sampai kasus kita ya ditarik ke akhirat, udah repot banget ya. Mendingan di dunia biarin walaupun nyawa bayarannya. Daripada harus di akhirat. Kalau udah di akhirat panjang, Pak. Nas'alullah as-salama wal afiyah ya Allah. Wa yubadaru ila tazhizihi.
Dan selanjutnya yang ketiga, yang termasuk disunnahkan untuk mensegerakan memandikan, kemudian mengapankan, mensolatkan dan menguburkan. Itu termasuk yang disunnahkan untuk kita percepat, segerakan. Boleh nggak ditunda? Boleh. Ya, tapi seukuran normal. Ya. Ya, kalau Rasulullah ditunda beberapa hari, Rasul badannya nggak berubah. Badannya nggak berubah. Tapi kalau kita ditekankannya oleh Nabi dipercepat. Itu. Ya, salah satu alasannya agar badan ini ya tidak terlalu lama sehingga bisa menimbulkan hal-hal tidak enak. Pandangannya, aromanya, yang namanya orang udah meninggal kan begitu. Ya, beda orang-orang yang Allah pilih. Ya. Baru meninggal aja udah wangi. 6 jam didiemin, tambah wangi. Iya, orang-orang soleh. Nah, kalau model-model kayak kita mau buah bangke. Nah, makanya Rasulullah ya, bijaksana. Ajaran Allah ini luar biasa bijaksananya. Percepat. Lama ra'a Aliun radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathun la tuakhiruhunna. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ali radhiyallahu taala anhu bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun la tuakhiruhunna." 3 yang enggak boleh kita lelet-leletin, yang enggak boleh kita lambat-lambatin. 3. Yang pertama, as-salatu idza anat. Salat kalau udah masuk. Salat kalau udah masuk. Kalau nggak ada kerjaan, agak ada amalia, nggak ada kewajiban, laksanakan. Nah, dari dasaran inilah mazhab al-Imam Syafi'i menetapkan bahwa salatu fi awwali awqatiha ridwanullah. Salat di awal waktu ini mendapatkannya keridhaan Allah. Kalau salat di akhir waktu itu mendapatkan ampunan Allah. Jadi ridho dengan afu, kalau afu ini terakhir udah Pak. Artinya timbang dimaafin sama Allah. Tapi kalau ridho bikin Allah demen. Maka salat di awal waktu kata mazhab Imam Syafi'i itu apa? Itu ridwanullah, akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Nah, ini dasarannya ini. Bahwa termasuk yang nggak boleh kita tunda-tunda, entar sementara tidak ada aktivitas-aktivitas urgen, aktivitas-aktivitas wajib. Nah, maka salat apabila sudah masuk ya disunnahkannya itu untuk dipercepat kita laksanakan, terutama dalam sholat berjamaah. Yang kedua wal janazah. Nah ini ya, syahidnya janazah ya, bahwa termasuk yang sunnah untuk kita percepat prosesnya, pemandiannya, pengkapanannya, penyolatannya dan penguburannya itu adalah jenazah. Selain memang pertimbangan agama Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad agar bisa menjaga kehormatan mayit. Ya, kehormatan mayit, karena kalau saja kita yang hidup melihat mukanya bagaimana, itu kan kehormatannya hilang. Kalau aja ada aroma tidak enak yang kita cium dari seorang mukmin laki-laki dan perempuan, itu pun kehormatannya hilang. Nah, maka tasjiyah tadi yang di pertama bahwa disunahkan untuk ditutupi itu tidak lain itulah bentuk ya ikram penghormatan Allah Subhanahu wa taala kepada ciptaan manusia. Nah, begitu juga mempercepat proses pemandiannya, pengkapanannya, penyolatannya, penguburannya, itu salah satu penghormatan terhadap ya mayit. Nah, di dalam satu riwayat juga ini juga menjadi salah satu alasan kenapa Allah yang disampaikan Sayyidina Muhammad untuk mempercepat jenazah itu, kalaulah dia seorang mukmin, kalaulah dia seorang mukmin kata Sayyidina Muhammad SAW, maka jangan kau perlambat orang tersebut
karena dia menginginkan cepat-cepat bertemu dengan Rabb-nya. Nah, kalau orang fasik, na'udzubillahi min zalik, orang yang penuh dengan maksiat, alasan yang Nabi kita Muhammad SAW, jangan lama-lama orang yang penuh dosa itu ada di sekeliling kalian. Ini juga termasuk alasannya kenapa kita diperintahkan ya, untuk mempercepat proses pelaksanaan jenazah. Kalau dia mukmin, dengan kita lambatin sama aja sih, ngelambatin, ngelelet-ngeleletin, ngelama-ngelamain seorang mukmin ini bertemu dengan Allah. Makanya dalam satu riwayat orang mukmin itu kalau kita lagi gotong, Pak, itu dia pengennya buru-buru. Ya kalau bahasa kitanya itu, ayo cepetan apa? Lama amat sih nyampe tuh. Tapi kalau orang fasik, nauzubillahi min zalik, Allahumma ighfir lana wa lahum walil mu'minina wal mu'minat. Mudah-mudahan Allah ampuni kita, mereka juga ampuni orang-orang mukmin. Itu kalau kita membawa orang-orang yang seperti itu apa? Aku mau dibawa kemana? Jangan dong, aku mau dibawa kemana? Dia bingung. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan saat kita ya lagi digotong di keranda itu, kita pengennya buru-buru ketemu Allah Subhanahu. Nah, iya, sekarang gimana nggak buru-buru? Itu perumpamaan yang sering saya sampaikan. Gimana kita nggak kepengen keburu-buru? Ya, kalau dalam satu perjalanan istri kita video call. Dalam video call tersebut istri kita memperlihatkan ada sesuatu yang kita suka baru nyampe. Ada sesuatu yang kita suka baru nyampe di videoin. Nih, barang lu udah nyampe nih. Itu pengennya lama-lama buru-buru. Atau bini kita nelfon, bang, lu ada yang ngasih duit nih 100 juta. Lagi di kita lagi di Cikampek, bini kita video call. Bang, lu ada yang ngasih duit nih 100 juta, bohong lu, mana duitnya? Pasti kasih duit, bener 100 juta. Itu pengen nginep lagi di Cikampek apa pengen buru-buru pulang? Nah, itulah nafsul mukmin. Seperti itulah ruhnya, jiwanya orang-orang mukmin. Maka dia kepengen buru-buru, udah kenapa? Karena di sana Allah udah janjiin. Orang udah ketahuan naik kelas, pada saat sakaratul mautnya udah ketahuan naik kelas, pengennya buru-buru. Buru-buru ngapain? Ngambil hadiah. Nggak ada orang di kolong langit ini yang kagak keburu-buru kalau ngambil hadiah. Bener kagak? Gitu. Nah, yang ketakutan yang pengen lama-lama adalah orang yang diancam. Makanya kayak orang-orang kafir, nauzubillahi min dzalik, orang-orang munafik, orang-orang maksiat, nauzubillah. Nah, kepengennya apa? Lah kepengennya kagak mau nyampe ke kuburan. Iya. Yang gak bedanya kita ditelepon sama bini, di rumah ada orang yang nagih utang, pengen pulang apa kagak? Oh iya. Iya, kalau di dunia masih bisa nginggas Pak Jaris, bener kagak? Biarin dah gua ke Jogja lagi, kasarnya begitu. Lah kalau di sini di akhirat mah kagak. Mau kagak mau harus masuk. Harus dikubur. Dan harus pasti dia diproses. Ditanya, lah itu nauzubillahi min dzalik. Siapin ya, dari sekarang makanya. Terus yang ketiga kata Nabi, wal ayyimu idza wajadat qupuan aw qub'an fa in mata faj'atan turika hatta yutayaqqana mautuhu. Yang ketiga kata Rasulullah yang enggak boleh kita lambat-lambatin, lelet-leletin. Kalau ada perempuan, mau dia janda, mau dia perawan, kalau tuh perempuan janda atau perawan sudah mendapatkan pupuan selepelnya calon suami yang sebadan, maka jangan pakai lama-lama. Ya kita nih yang punya anak perempuan pada, saya juga punya anak perempuan 3. Kalau ada datang, assalamualaikum, dah. Ustaz, saya pengen ngelamar anak Ustaz. Ya udah, kita cek dulu. Bapak lu siapa? Bapak Pian.
Bapak pian apa maksudnya nih? Bakso pian, tinggalnya di mana? Kampung Bulak. Mana foto bapak lo, gue lihat. Oh Bang Pian, ya udah. Kan kita bisa periksa. Oh ini anak emang rajin sembahyang. Terus juga ngajinya rajin. Kerjanya walaupun gajinya tibang baru 15 juta. Namanya udah ada gajinya. Kan gitu kasarnya. Ya udah. Itu namanya kupuan. Jadi standar level itu takwa. Bukan material, bukan. Gitu. Jadi standar atau selevel dalam istilah pernikahan atau yang namanya kufu, mukafa'ah, itu adalah takwa. Kalau yang pertama pastinya di orang Islam, sholat apa enggak? Karena anak kita sholat. Sholat. Ngerti agama? Ngerti agama enggak? Ngerti. Anak kita karena ngerti agama. Udah itu aja. Nah, adapun gimana materialnya, gimana hartanya, gimana kerjanya itu nomor sekian. Tapi yang harus jadi pertama adalah takwa. Walaupun di sini ulama berbeda, ya. Bainal Malikiyah wa Syafi'iyah itu memang berbeda. Kalau Imam Syafi'i itu ya kufu di sini ya tidak terbatas kepada akhlak agama, kepada akhlak, tapi juga kepada Arab atau ajam gitu. Arab atau ajam. Kalau Arab nggak boleh dengan ajam, ya harus dengan Arab juga. Nah dari situlah ditetapkan fatwa para ahli bait, para habaib itu ceweknya nggak boleh nikah dengan orang ajam. Artinya orang yang bukan Arab Quraisy. Tapi kalau anda lihat nih jamaah Rahmatullah mah kayak Arab Quraisy semuanya rata-rata. Hidungnya aja kurang. Hidung kurang dikit. Kalau Om Lukman dapat juga dia udah. Nah, kalau kita lihat-lihat gitu. Kalau mazhab Imam Malik enggak. Jadi standar kufu di sini adalah takwa, salah, ya, akhlaknya. Itu perbedaan, khilaf di antara imam. Tapi memang jadi pelajaran juga kalau kita udah punya anak, udah ada yang mau agamanya bagus, sholatnya bagus, walaupun kerjanya belum tetap, ya. Tapi kalau sholatnya udah benar, pengertian agamanya udah bagus, itu kufu udah ambil aja, insya Allah berkah. Gitu. Cuman itulah bedanya orang yang hidup dengan bimbingan agama, ya, dengan orang yang hidupnya tanpa ada bimbingan agama. Maka kebanyakan masyarakat sekarang kita itu memprioritaskan adalah kerjanya, hartanya. Lu anak siapa? Nah, makanya yang pertama ditanya, lu punya apa mau ngelamar anak gua? Nah, itu kan repot. Lah saya belum punya apa-apa, Pak. Kagak kali ditanya, lu sembahyang kagak? Enggak. Lu paham agama enggak? Enggak. Tapi yang ditanya, lu kerja apa? Anak siapa? Lu punya banda apa? Mau kawinin anak gua? Gitu. Makanya karena memang orientasinya udah dunia, banda, tuh anak pakai giwang ke, tuh anak lananya bolong kasarnya. Asal ke rumah dia pakai Mercedes Benz juga. Asal ke situ emaknya dibeliin. Apaan aja. Udah deh kayak emak yang bahasa matre. Ini bapaknya emang otaknya dunia. Udah neng itu gue demen sama dia. Biar potongannya pakai anting begitu gue demen. Kenapa? Lah belum jadi aja gue asal dia kemari. Udah 2 juta, 3 juta gue dikasih. Apalagi udah jadi mantu. Mampus orang tua begitu. Nah kan kebanyakan kita begitu. Makanya ini harus kita rubah mindset kita. Kita ini punya anak. Ya. Jangan kita jual. Tapi kita titipkan kepada orang yang bisa menyelamatkan dia dari neraka jahanam. Bukan sekedar ngempanin. Kalau ngempanin yang kita udah sering sampaikan. Orang yang kagak punya kerjaan juga bisa ngempanin. Orang yang gajiannya puluhan juta sama orang yang gajinya tibang 2 juta, 3 juta. Makannya sama nggak? Lah sama, tetap satu piring. Gitu. Enggak kali kalau orang kaya makannya apa? 4 piring. Lah itu mau
Ya namanya gegaras. Nah, ini ya, jadi tidak dinafikan kita pikirkan anak kita dari segi dunianya. Terus sholatnya romannya nih anak udah rapi, anak juga dari emak bapak keturunan baik lah, orang soleh, bayangnya udah kelihatan rajin. Boleh kita tanya, lu udah kerja apa tong? Itu. Kalau kerja sih belum, Mbak. Oh iya, terus nanti kalau lu udah punya bini bagaimana? Ya saya usaha Pak, tapi memang saya dari masih kecil sampai sekarang tangan saya nggak pernah kerja. Lah emang bagaimana? Kontrakan saya 100 pintu. Nah itu rapi kalau begitu. Nggak perlu kerja yang begitu Mak. Ada kontrakan 100 pintu. Lah rapi nggak? Lah rapi. Ada 100 pintu rapi. Iya. Ya, jadi harus kita kembalikan pikiran kita itu kepada apa yang Allah dan Rasulnya atur, kepada apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Fadfar bizati dinin karibat yadak. Ambil keuntungan dari orang yang ngerti agama. Ya, ambil keuntungan dari orang mantu yang rajin sholat. Gitu. Insya Allah kalau dia udah pakem agamanya, sholatnya rajin, insya Allah kerja digampangin sama Allah. Apalagi memang calon mantu kita punya keyakinan, saya ada rizki saya yang Allah tetapin, gak bakal kurang, gak bakal lebih. Bini saya juga ada ketetapan rizkinya dari Allah yang gak bakal kurang, gak bakal lebih. Ya Allah, berikan kekuatan kepada saya, berikan keistiqomahan kepada saya untuk bisa menjadi proses sebab sampainya rezeki engkau kepada istri saya. Pak yang begitu. Laki soleha, anak soleha, asal bini atau laki berangkat, bini doain dia sholat, selamatkan suami saya. Pahamin tuh para bini, oi. Ini lab Kang, lab. Ada yang nonton nggak? Ya bilangin tuh pada bini-bini di rumah begitu. Jangan kalau laki mau kemana-mana curiga aja tuh bini. La ilaha illallah. Laki reben. Kalau model kayak Kang Udin dicurigain begitu, makin takut. Nah, kalau Haji Ahmad Turmuzi mah dicurigain begitu, kagak pulang terus. Merah udah ke Mekah, kagak pulang-pulang. Paham itu? Fa'in mata faja'atan. Nah, ini juga, nah ini fa'in mata faja'atan turika hatta yutayaqqana mautuhu. Nah, kalau satu ketika ada yang meninggal mendadak, itu jangan langsung diproses, diemin dulu sampai kita yakin kalau ini orang meninggal. Jadi kan ada orang yang meninggal mendadak kan, lagi dikerokin, pas dibalikin diemin dulu, jangan langsung main bungkus aja, main mandiin aja. Tahu-tahu pas lagi disolatin, woi. Iya memang benar loh Pak. Jadi saya tuh punya engkong, namanya engkong Haji Muhajar. Engkong Bang Jai juga kenal pasti. Suaminya Nyatua Hafsah. Nyatua Hafsah itu misanannya Mang Jai. Anak engkong Haji Asmawi. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afir. Engkong saya, engkong Haji Muhajar itu dipanggil Sidup. Sidup. Engkong Sidup namanya. Engkong Hidup, engkong Sidup. Itu kalau dipanggil sama babanya Baba Jusbi, Allah yarham, Nci Kuik, terus engkong Biah, itu dipanggilnya, ngapain sih Sidup mari-mari gitu. Saya nanya amanya saya, Nyak, ngapa itu kokong kok dinamain Sidup? Enggak, engkong lu tuh pernah mati katanya man. Pernah mati. Udah nangis semuanya. Udah ditaruhin kain, udah sujia, udah dikerubin kain. Dalalah apa cerita-ceritanya, makanya kucing lompat atau apa, tahu-tahu dah gua ngapain lu kerubin katanya. Lah itu udah, lah orang udah mau dimandiin. Nah itu makanya bener,
kalau satu ketika laki-laki dan perempuan dari umat Sayyidina Muhammad mati mendadak, biarkan dulu sampai kita yakin kematiannya. Maka kalau sekarang sudah nggak begitu ribet, karena memang sudah ada medis kedokteran. Dan orang-orang dulu itu paham, yang ngerti itu, kalau dipegang nadi atau apa. Gitu. Makanya mau meninggal mendadak atau sakit, diamkan dulu sampai kita yakin meninggal. Apalagi mati mendadak. Engkong saya mau dimandiin itu, udah disiapin kedebongnya semuanya, tahu-tahu bangun, makanya dipanggil siduk. Gitu. Ada orang yang begitu. Udah habis semuanya, udah kagak ada napasnya, jantungnya udah habis. Tahu-tahu bangun, jangan main baca Yasin aja makanya. Lihat dulu, udah innalillahi, bener nih, kalau udah fik meninggal baru innalillahi, umumin dah tuh. Baru tuh baca Yasin dah, silakan. Kalau belum mah jangan, udah tegere-gere aja innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tahu-tahu lagi ngopi orangnya. Udah jangan. Iya. Kalau gigi palsu sekiranya bisa dicabut dan tidak menyakitkan, ya misalkan orang yang meninggal silakan cabut. Kalau tidak nggak usah. Kecuali giginya emas. Kalau gigi palsu aja nggak usah. Cukup dibersihkan, dipasang, nggak apa-apa, aman. Atau nggak usah dibuka, cukup terusin aja. Kalau giginya biasa, tapi kalau gigi emas, apalagi emasnya pakai 8 di sini, itu harus dicopotin. Karena kalau kita kubur dengan emas-emasnya, ya kita yang ngubur dosa, karena kita menghilangkan harta dan menzalimi harta ahli waris. Maka sepakat seluruh ulama, ya mayoritas ulama, kalau gigi palsunya gigi biasa, udah nggak usah dibuka, biarin saja. Begitu juga yang masang spiral ibu-ibu, nggak usah dibuka, udah. Justru membuka gigi palsu, membuka spiral, membuka alat-alat yang dipasang dokter di dalam tubuhnya, membuka itu termasuk haki hurmat Adam. Itu termasuk ya, menghancurkan kehormatan ya enggak manusia. Tapi kalau emas, perak, buka. Emang boleh masang gigi emas? Boleh. Kalau gigi boleh emas. Orang kalau kebangetan kaya, giginya emas semuanya. Iya, kalau sekarang cuman emasnya kagak laku. Orang obatan kuning. Udah jadi ngomongin itu. Lagi jadi ngopi kita nih. Kalau emas buka, Pak. Emas buka. Karena kalau emas itu berapa gram satu gigi? Bisa 2-3 gram, buka. Itu hak ahli waris. Dan kalau kita masukin emas, ya sama aja kita buang duit. Hukumnya haram. Maka copotin emasnya. Ya berarti ompong deh, ompong udah. Kalau gigi palsu biasa mah nggak usah dibuka-buka, udah biarin. Justru dibuka malah memperjelek pemandangannya. Udah pasang nggak apa-apa. Kalau cincin bukain semuanya. Cincin, jam, Rolex buka, jangan pakai dipakai. Bukain, baju-bajunya bukain. Walaupun si mayit wasiat, nanti kalau gue meninggal, gelang emas gue ini, kata nyanya misalkan, yang 100 gram jangan lu pakai buka, biarin kuburin. Ya kagak, jangan didengerin. Kata anaknya, enak amat ya. Paham kira-kira? Jadi kalau orang meninggal mendadak, diamin dulu sampai yakin benar-benar meninggal. Asyarhu hadis Ummu Salamah wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.